tahun 2015 1 gram emas itu harganya adalah 500.000. Ketika kawan-kawan menyimpan dan di tahun 2020 1 gram emas itu tidak lagi senilai 500.000 namun sudah meningkat menjadi 900.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawanku? Berjumpa lagi dengan saya Gretsby Yudhistira Ramadan, Agent of Gold dari cabang Kota Pekanbaru. Kali ini, saya akan berbagi informasi kepada kawan-kawan mengenai resiko-resiko di dunia emas dan cara penanganannya. Yang mana, kali ini saya akan mengulik lebih detail mengenai resiko harga emas yang fluktuatif. Sebelumnya, apakah ini yang kawan-kawan rasakan selama ini? 1. Masih menunda membeli emas ketika harga fluktuatif. Kedua, masih banyaknya kawan-kawan yang belum paham faktor-faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya harga emas. Ketiga, sudah membeli emas namun tidak bisa mendapatkan margin dalam waktu singkat. Keempat, belum memahami apa tujuan dari menabung emas. Manfaat yang akan kawan-kawan dapatkan dari materi ini: 1. Kawan-kawan tidak akan lagi menunda untuk membeli emas ketika harga fluktuatif. Kedua, kawan-kawan akan lebih paham faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi naik atau turunnya harga emas. Ketiga, kawan-kawan akan lebih cepat mendapatkan margin dalam waktu singkat. Dan yang terakhir, kawan-kawan akan saya ajak untuk sama-sama memahami tujuan dari menabung emas. Pertama, kita akan membahas mengetahui tujuan menabung emas serta memahami emas merupakan simpanan jangka panjang. Kedua, kita akan mulai lagi dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya harga emas. Dan yang terakhir, saya akan berbagi tips sukses cara menjalankan bisnis emas beromset miliaran. Yang pertama, tujuan menabung emas. 1. Simpanlah emas minimal 1 tahun untuk mewujudkan impian. Kenapa harus 1 tahun? Kita bisa ambil contoh, tahun 2019, 1 gram emas itu masih berharga Rp757.000. Sedangkan di tahun 2020, nilai 1 gram emas itu sudah meningkat menjadi Rp924.500. Artinya, ketika kawan-kawan mengkonversi tabungan rupiah kawan-kawan menjadi emas, maka impian kawan-kawan akan dengan cepat bisa diwujudkan. Nanti ketika tabungan kawan-kawan sudah cukup untuk mewujudkan impian kawan-kawan bisa melakukan 2 solusi. Yang pertama, kawan-kawan bisa menjual tabungan emas kawan-kawan untuk mewujudkan impian kawan-kawan, atau kawan-kawan bisa mewujudkan impian kawan-kawan tanpa harus menjual tabungan emas kawan-kawan. Loh, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggadaikan tabungan emas kawan-kawan untuk mewujudkan impian kawan-kawan selama ini. Selanjutnya, miliki tujuan jangka panjang. Apa saja tujuan jangka panjang yang bisa kawan-kawan miliki dengan tabungan emas ini? Yang pertama, naik haji atau umroh bersama keluarga dan orang tua tercinta. Yang kedua, memiliki rumah impian yang asri dan nyaman. Yang ketiga, merencanakan biaya pendidikan anak kawan-kawan. Dan yang keempat, yaitu memiliki kendaraan impian. Semua impian jangka panjang ini bisa kawan-kawan wujudkan dengan mudah dan semakin cepat dengan mengkonversi tabungan rupiah kawan-kawan menjadi tabungan emas. Selanjutnya, tujuan menabung emas adalah agar terhindar daripada inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana kenaikan harga barang dan jasa terjadi secara terus-menerus.
Di sini kita ambil contoh, uang 500.000 pada tahun 2015 itu sudah mampu membeli berbagai macam kebutuhan. Sedangkan dengan nilai yang sama, pada tahun 2020, uang 500.000 sudah tidak mampu lagi membeli berbagai macam kebutuhan tadi dalam jumlah yang sama seperti tahun 2015. Namun beda halnya kalau kawan-kawan menyimpan uang kawan dalam bentuk tabungan emas. Tahun 2015, 1 gram emas itu harganya adalah 500.000. Ketika kawan-kawan menyimpan, dan di tahun 2020, 1 gram emas itu tidak lagi senilai 500.000, namun sudah meningkat menjadi 900.000. Artinya, kemampuan atau daya beli uang kawan-kawan itu semakin terjaga bahkan bertambah. Gitu ya. Dan saya juga berpesan, belilah emas saat punya uang, bukan ketika harganya turun. Karena apa? Ketika harga turun, kawan-kawan belum tentu dalam kondisi memiliki uang. Gitu ya. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya harga emas. Nilai tukar dolar US. Dolar Amerika Serikat masih menjadi mata uang cadangan dominan di dunia dan sebagai mata uang dalam perdagangan internasional. Jadi, ketika dolar menguat, maka emas akan melemah. Dan sebaliknya, ketika dolar melemah, harga emas cenderung akan menguat. Selanjutnya, inflasi. Hal yang mempengaruhi harga emas adalah inflasi dan devaluasi mata uang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian jumlah uang kawan-kawan tidak berkurang, namun kemampuan belinya lah yang berkurang. Ini yang menjadikan beberapa investor akan berpikir ulang untuk membeli emas jika harga uang kertas mereka semakin lama semakin menurun. Supply and demand. Pasokan emas dan permintaan terhadap emas sudah barang tentu akan mempengaruhi harga emas itu sendiri. Pasalnya, jika permintaan meningkat, maka akan membuat harga emas pun ikut naik. Terlebih lagi jika pasokan emas mulai berkurang. Krisis global. Kenaikan harga emas seringkali disebabkan oleh krisis yang terjadi di dunia. Hal ini dikarenakan banyak orang yang kurang percaya pada pemerintah dan keadaan pasar global. Peristiwa yang terjadi di dunia biasanya dapat berdampak pada harga emas, karena emas dipandang sebagai penyelamat di saat terjadi pergolakan ekonomi dan politik. Permintaan industri berbahan baku emas. Emas bukan hanya berharga untuk tabungan, emas juga sering digunakan untuk perhiasan dan industri. Lebih dari setengah permintaan emas mengacu pada perhiasan. Umumnya, permintaan tersebut banyak berasal dari negara Cina, Amerika Serikat, India, dan beberapa negara dengan permintaan terbanyak. Misalnya saja negara India, emas masih menjadi kekayaan dan sebuah hadiah penting. Selain perhiasan 12%, permintaan emas juga digunakan untuk dunia industri. Misalnya saja digunakan untuk perangkat elektronik seperti komputer, handphone, televisi, perangkat medis, dan lain-lain. Produksi emas. Produksi emas per tahun sekitar 2.500 metrik ton dibandingkan dengan 165.000 metrik ton perkiraan untuk memasok kebutuhan emas di seluruh dunia. Jadi, tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi persediaan emas. Selain itu, biaya produksi dapat mempengaruhi harga emas di dunia. Suku bunga. Emas memang tidak ada kaitannya dengan bunga bank, seperti obligasi ataupun rekening tabungan. Namun, kenaikan harga emas seringkali membuat penurunan suku bunga. Dan ketika suku bunga justru meningkat, maka harga emas bisa menurun. Kejadian luar biasa. Virus corona COVID-19 salah satu kejadian luar biasa yang terjadi di akhir tahun 2019 sampai tahun 2020. Ini juga salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi naik atau turunnya harga emas, yang mana pada kejadian luar biasa virus corona COVID-19 ini terjadi anomali harga emas, yaitu kenaikan
dan penurunan harga emas yang sangat signifikan dari kondisi normalnya. Yang ketiga, peluang bisnis emas miliaran. Ini merupakan solusi bagi kawan-kawan yang tadi sudah mulai menabung emas, namun sulit mendapatkan margin dalam waktu yang lebih singkat. Ada dua penawaran yang diberikan kepada kawan-kawan jika ingin menjalankan bisnis emas EOA Gold. Yang pertama bisa menjadi Member of Gold atau MOG, atau yang kedua kawan-kawan bisa mendaftarkan diri menjadi Agent of Gold atau AOG. Kunci sukses berbisnis emas EOA Gold ada 7. Yang pertama, pahami produk knowledge. Kalau kawan-kawan sudah memahami produk knowledge yaitu emas EOA Gold sendiri, maka kawan-kawan akan mudah untuk mensiarkan EOA Gold kepada masyarakat umum. Yang kedua, bangun tim penjualan dan beri pembinaan rutin. Di sini kawan-kawan akan lebih mudah jika syiar EOA Gold-nya atau berjualan EOA Gold-nya itu secara berjamaah, dan lakukan pembinaan rutin pada tim penjualan kawan-kawan agar produktif dan lebih aktif lagi dalam mensiarkan EOA Gold. Yang ketiga, lakukan promosi secara masif baik online maupun offline. Ini juga salah satu faktor pendukung kesuksesan kawan-kawan dalam menjalankan bisnis emas EOA Gold. Yang keempat, membuat program menabung emas rutin buat konsumen kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sudah mengajarkan untuk disiplin menabung kepada konsumen kawan-kawan. Yang kelima, melakukan restock di hari yang sama. Ini adalah kunci yang terpenting bagi seorang pebisnis emas. Ketika kawan-kawan memiliki stok emas, kemudian stok emas kawan-kawan itu terjual di hari yang sama, maka lakukanlah pembelian ulang pada hari itu juga. Jangan ditunda-tunda lagi, karena esok harinya harga emas itu akan mengalami perubahan. Yang keenam, yaitu bentuk kerjasama dengan instansi, sekolah, dan komunitas. Ini juga salah satu faktor pendukung keberhasilan dari menjalankan bisnis emas EOA Gold. Karena kalau kawan-kawan sudah memiliki kerjasama yang banyak dengan berbagai macam pihak, maka omset dari penjualan EOA Gold akan meningkat. Selanjutnya, tawarkan bundling produk. Apa sih maksudnya bundling produk? Artinya mengkombinasikan produk emas EOA Gold kepada usaha atau barang yang dijual oleh konsumen kawan-kawan. Kita ambil contoh travel umroh yang membundling jasa travel umrohnya untuk dengan emas EOA Gold dengan cara memberikan reward atau hadiah kepada calon jemaah yang mendaftarkan dirinya sebagai calon jemaah umroh di travel tersebut. Yang kedua, kawan-kawan bisa bundling dengan produk suplemen kesehatan ataupun dengan produk skincare kecantikan. Ya, misalnya setiap pembelian 10 paket skincare A, maka berhadiah langsung logam mulia emas EOA Gold tanpa diundi. Itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan value dari produk yang konsumen kawan-kawan miliki. Gitu ya. Maka pahamilah resiko harga emas yang fluktuatif, maka kawan-kawan akan lebih mudah menabung dan tidak lagi menunda. Yang pastinya kawan-kawan akan menjadi AOG atau MOG yang sukses. Untuk itu, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.